Pemirsa, sebagaimana yang sudah kami sampaikan, ayah Brigadir Yosua Samuel Huta Barat dan bibi Brigadir Yosua Roslin Simanjuntak sudah hadir bersama kami di studio. Selamat malam, Bu Roslin dan Pak Samuel. Selamat malam. Selamat malam, Raham. Ya, apa kabar Pak Samuel? Sehat. Sehat ya. Dan nampaknya tidak ada yang istimewa, artinya tidak ada rasa getir yang kelihatan habis bersaksi di persidangan dengan terdakwa pembunuh putra Anda, Pak Samuel. Puji Tuhan, tadi di dalam persidangan kita dikuatkan oleh Tuhan untuk menghadapi ataupun bersaksi di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu semuanya adalah berkat dari Tuhan. Kami boleh menghadapi persidangan ini penuh dengan hikmat dari Tuhan. Dan untuk pertama kalinya juga, Pak Samuel bersama dengan Ibu bertemu dengan Putri Chandrawati dan juga Ferdi Sambo. Apa yang terbesit di benak Pak Samuel ketika melihat wajah Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati? Terkait perkara ini, memang ini baru pertama kali kami bertatap muka secara langsung dengan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Tadi pada kesempatan yang dibolehkan oleh Hakim yang mulia, kami mengusulkan pada saat itu agar masker oleh kedua tersangka, terdakwa, agar dibuka. Pak Hakim yang mulia mengabulkannya. Dan dari awal yang terbersit di pikiran kami untuk bertemu pertama kalinya di persidangan dengan kedua terdakwa, kami hanya mau mengutarakan isi hati kami yang sebenarnya sudah kehilangan anak yang kami sayangi. Oke, sudah disinggung tadi, dan ini juga menarik. Untuk pertama kalinya seorang saksi, saya pikir dalam persidangan manapun, meminta seorang terdakwa untuk membuka maskernya. Kita akan lihat momen itu ya, kita sudah siapkan informasinya, dan kita tampilkan kembali kepada pemirsa di rumah. Umum. Terdakwa pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat, Ferdi Sambo, meminta maaf kepada kedua orang tua Brigadir Yosua saat bersaksi di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di hadapan majelis hakim dan orang tua Yosua, permintaan maaf Ferdi Sambo tetap dibumbui pembelaan dan terkesan menyalahkan perbuatan Yosua terhadap istrinya, Putri Chandrawati. Bapak dan Ibu Yosua, saya sangat memahami perasaan Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf atas apa yang telah terjadi. Saya sangat menyesal saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi dan tidak jernih berpikir. Di awal lewat persidangan ini, saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak Bapak kepada istri saya. Itu yang harus saya sampaikan, nanti akan dibuktikan di persidangan. Saya yakini bahwa saya telah berbuat salah dan saya akan bertanggungjawabkan secara hukum. Saya juga sudah minta ampun kepada Tuhan. Selain Ferdi Sambo, sang istri Putri juga meminta maaf kepada kedua orang tua Yosua, Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Saya dan Bapak Ferdi Sambo tidak sedetik pun menginginkan kejadian seperti ini terjadi dalam kehidupan keluarga kami yang membawa duka dan luka yang dalam di hati saya dan keluarga. Saya juga sebagai seorang ibu bisa merasakan bagaimana duka yang dalam di hati ibu sebagai ibunda dari Yosua yang mengalami kehilangan seorang anak yang adalah nafas kehidupan. Untuk itu, dari kerendahan hati yang dalam, saya mohon maaf untuk ibunda Yosua beserta keluarga atas peristiwa ini. Ibu almarhum Yosua Huta Barat, Rosti Simanjuntak, memilih memalingkan wajah saat mendengar permintaan maaf Putri. Sementara ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, hanya tertunduk. Mohon izin saya menyampaikan permintaan maskernya supaya dibuka. Silakan saudara terdakwa.
Saat bersaksi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa siang, ayah Brigadir Yosua Samuel Huta Barat meminta terdakwa Ferdi Sambo membuka masker. Mulanya jaksa bertanya kepada Samuel apakah terdakwa yang hadir merupakan Ferdi Sambo. Kemudian Samuel meminta kepada majelis hakim agar memerintahkan Sambo membuka masker. Dan akhirnya Sambo pun membuka maskernya. Ya, yang baru kita saksikan saya pikir tindakan berani dari seorang Pak Samuel untuk meminta terdakwa membuka maskernya. Dan dari izin hakim kemudian dibukalah maskernya dan terlihatlah mimik dan ekspresi ketika meminta maaf kepada keluarga Pak Samuel. Bagaimana Pak Samuel menanggapinya? Saya menanggapinya soal permintaan maafan Ferdi Sambo sama Putri Cendrawati ya. Itu nampaknya tidak seikhlasnya minta maaf itu. Dia selalu menekankan bahwa anak saya melakukan pelecehan seksual di Magelang. Di sana kan di Magelang itu tidak ada bukti, tidak ada laporan ke polisi. Jadi kalau memang anak kami melakukan sesuatu hal yang tidak terpuji di sana, sedangkan dia kan seorang polisi, ya lapor dong ke polisi. Jangan membangun alibi-alibi untuk menodai kehormatan keluarga, terutama almarhum. Jadi dalam hal ini saya menyarankan kepada kedua terdakwa ini agar dipikirkannya kembali. Jangan selalu membangun alibi-alibi baru. Jadi tidak ada ketulusan yang tampak dari permintaan maaf itu? Dari raut wajahnya saya lihat tidak ada. Dari cara berbicaranya tidak ada. Itu makanya kami dengan istri memalingkan muka aja. Itu saya lihat dari caranya itu adalah settingan belaka. Settingan ya? Iya. Dan saya melihat respon Anda beda betul ketika ada permintaan maaf sambil bersimpuh dari Baradae Eliezer dengan permintaan maaf Ferdi Sambo dan Putri Cendrawati kepada Anda dan keluarga. Si Baradae di minggu yang lalu ya, sebelumnya pun pada bulan 8 yang lalu, awal bulan 8 tanggalnya saya lupa itu. Dari awal memang keluarga besar Baradae yang langsung minta maaf kepada saya atas nama keluarga besar mereka, sudah langsung bervideo call dengan saya waktu saya masih di Jambi. Sesudah itu tidak berselang lama, entah seminggu entah berapa hari lagi, si Baradae langsung menulis surat tangan sendiri untuk permohonan minta maaf. Jadi saya lihat keseriusan orang itu dan mengakui semua kesalahannya. Jadi lama baru saya respon. Itulah ketepatnya saya respon di minggu yang lalu. Sampai si Baradae sudah sampai bersimpuh begitu di hadapan kita. Kalau kita tidak memaafkan itu sudah kita nanti yang salah. Menurut ajaran agama kita itu kita harus memaafkan orang yang sudah mengakui kesalahannya. Dan pengakuan itu harus bisa dicerna ataupun dicermati tulus ataupun tidaknya, begitu ya Pak Samuel. Saya ke Bu Roslin, tante dari almarhum Joshua. Bu Roslin, bisa cerita ketika Anda juga bertatap muka dengan Ferdi Sambo, bertatap muka dengan Putri Cendrawati di tengah kesedihan keluarga yang sudah berlarut-larut lamanya, apa yang terbesit di benak Bu Roslin? Saya terbesit sama kami tadi, kami sebenarnya pengen ngomong langsung ya sama Ferdi Sambo dan Bu Putri, tapi Pak Hakimnya tadi tidak mengizinkan lagi. Sekiranya diizinkan berbicara, apa yang ingin disampaikan? Saya akan berbicara kepada dia Ferdi Sambo harus berjiwa patriot ya, dan dia jangan membuat skenario-skenario yang baru lagi, dan akibat skenariomu Pak Ferdi banyak harapan masa depan orang kau hancurkan. Mau saya bilang kayak gitu. Tapi ada rasa getir nggak tadi, atau setidaknya rasa gemetar yang dirasa ketika berhadapan dengan sosok Ferdi Sambo dan juga Ibu Putri Cendrawati? Tidak, malah saya pelototi tadi Pak Ferdinya. Ngeri juga ya. Akhirnya keluar juga aslinya ya. Aslinya Sri Kandinya. Asli Sri Kandi ya. Dan pada akhirnya apa yang Anda tangkap dari ekspresi wajah Ferdi Sambo dan Putri Cendrawati? Kalau tadi dibilang Pak Samuel kan udah minta maaf, tapi kok dirasa ini nggak tulus ya, kayak ada settingan di sana gitu. Apa itu juga
dirasa sama? Iya, saya rasakan tadi kayak Ferdi Sambo itu kayak menantang gitu. Nah, lirikan mata kami itu kayak dia menantang. Tapi kalau Putri Putri tadi itu saya pelototi, dia nunduk sampai 3 kali. Kayak merasa takut apa gimana, apa memang settingan. Kurang dari penglihatan kami tadi, dari cara teks tubuh dia tuh pokoknya kayak merasa nggak bersalah lah. Oke, ini opini dan anggapan pribadi, ini sah-sah saja. Tapi saya akan tanya juga ke Pak Samuel, apakah betul demikian Pak Samuel, ketika bertatapan mata dengan terdakwa pembunuh putra Anda, almarhum Joshua, apakah dirasa betul ada tatapan yang disebut tadi seolah-olah melotot begitu wajahnya? Dari awal memang kami masuk ke ruang persidangan, saya langsung melotot mereka berdua. Dari sinar mata mereka itu masih ada terbersit sifat-sifat yang lalu. Masih ada terbersit. Belum begitu dia menghilangkan sifat-sifat di waktu masih dia jadi kadip propam, belum. Saya melihat ya, saya pribadi. Jadi oleh karena itu, apa yang ditangkap? Kebencian kah? Dia rasa masih ada kebencian kah di sana? Yang pertama, dia masih menganggap remeh sama orang. Oh. Ya. Masih di bawah nawa apa dia? Di bawah dia semua rasanya orang. Oke. Menurut saya pribadi ya. Dari gestur tubuhnya, dari tatapan matanya. Dan Anda juga sempat dengan lantang ketika hakim mengizinkan untuk berbicara, Anda memberikan nasihat kepada yang bersangkutan, dalam hal ini terdakwa Ferdi Sambo, Putri Candrawati. Pak Hakim tadi, Pak Hakim yang mulia memberikan kesempatan untuk berbicara kepada mereka berdua. Saya memberikan suatu wejangan sama dia. Wejangan itu adalah, saya bilang, Anda adalah seorang ayah dari anak-anak Anda. Dan saya pun seorang ayah dari anak-anak saya. Seandainya kejadian ini Anda jadi saya jadi Anda, macam mana perasaan Anda? Itu yang saya bilang sama dia. Dan sama Putri tadi saya bilang, buat Putri, Anda seorang perempuan. Setahu saya seorang perempuan itu perasaannya sangat halus. Betul. Dalam hal ini, anak saya di tempat kediaman klien sudah dicabut nyawanya secara paksa. Sedikit pun tidak ada klien Ibu Putri merasa iba dan membela anak saya. Di mana nurani seorang perempuan? Itu yang saya utarakan. Dan respon yang Anda tangkap dari kedua terdakwa ketika menyampaikan pesan itu? Malah melotot. Oh ya? Iya. Dari situlah saya bilang tadi, dia merasa di atas lagi itu. Tidak ada berubah. Oke. Bagaimana Bu Roslin? Apakah hal itu juga terlihat? Iya, terlihat. Dan jaksa penuntut ya, waktu memberikan pertanyaan tadi, Bu Putrinya itu banyak cerita-cerita sama pengacaranya, kayak merasa cuek, kayak ada perasaannya, lo siapa, kami ini yang lebih berkuasa, kayak gitu. Dalam perasaan saya ya, dari penglihatan saya secara pribadi kayak gitu, masih relasi kuasa itu masih mereka pakai, masih mereka gunakan ya, termasuk dalam persidangan sekalipun mereka udah jadi terdakwa ya. Iya. Oke. Dan ini juga menarik ketika Anda juga dimintai keterangan tadi, dimintain pernyataan tadi oleh hakim dengan dihadirkannya Anda sebagai salah satu saksi. Apa yang tadi Ibu Roslin sampaikan? Saya sampaikan tadi kepada mereka bahwasanya mereka sungguh sadis ya. Bagaimana mereka membunuh anak kami bukan dengan satu tembakan, tapi begitu sadisnya mereka sampai beberapa lubang yang mereka tancapkan ke tubuh anak kami. Itu yang kami sampaikan, dan saya bilang lagi bahwasanya mereka itu seorang pemimpin yang arogan. Dan tadi yang kelihatan begitu terpukul adalah Ibu Rosti, kakak kandung Anda, yang merupakan istri dari Pak Samuel. Iya. Kalau cerita tadi kakak adik, apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Rosti sampai pada akhirnya begitu emosional? Tadi itu kan kami yang dipanggilkan pertama abang Pak Samuel dengan Bu Rosti, kami disuruh keluar ya, mereka dulu bersaksi, kami keluar. Jadi dari situ kami semangati dulu dia. Waktu di persidangan kami nggak bisa melihat dan mendengarkan suaranya.
Oke. Pemirsa, hari ini adik almarhum Brigadir Joshua Mahareza Rizky dan kasih Brigadir Joshua Vera Simanjuntak kembali menjadi saksi dalam sidang pembunuhan Brigadir Joshua. Keduanya datang dalam sidang tersangka Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Adik almarhum Brigadir Joshua dan kekasih Brigadir Joshua hari ini kembali hadir sebagai saksi di sidang pembunuhan Brigadir Joshua. Keduanya hadir dalam sidang atas tersangka Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dalam sidang siang tadi, Reza memberikan keterangan soal hubungannya serta aktivitasnya dengan keluarga Ferdi Sambo. Selain itu, Reza juga memberikan keterangan seputar kunjungannya ke rumah di Duren 3 yang hanya sebatas di garasi saja. Reza juga mengaku kenal seluruh ajudan Ferdi Sambo serta pernah diberikan hadiah barang-barang bermerek oleh keluarga Ferdi Sambo. Pulangnya Ibu Putri dengan abang kamu Nofriansah Joshua dari Magelang menuju Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Ibu Putri naik ke atas ke rumah kediaman. Sementara Vera Simanjuntak, kekasih almarhum Brigadir Joshua, memberikan keterangannya soal komunikasi melalui video call dengan almarhum terakhir kali. Vera menyebutkan almarhum sempat meminta dirinya untuk mencari kekasih lain. Buka ya dek hatimu buat laki-laki lain, dia bilang. Terus saya jawab, dia bilang lagi, nikah pun kau, punya anak kalian, bahagia. Kalau abang tetaplah sendiri dek. Jadi. Sebelumnya Reza dan Vera menyatakan kesiapannya bertemu dengan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dalam persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Ya, kalau kita lihat tadi Reza dan Vera juga menyampaikan kesaksiannya. Terutama untuk Reza, saya tanya ke Pak Samuel, ketika bersaksi tadi, apa yang disampaikan kepada Pak Samuel? Ada rasa takutkah, ada rasa sungkan? Karena bagaimanapun Ferdi Sambo, meskipun dia sudah dibebas tugaskan sebagai seorang polisi ya, secara tidak hormat begitu, tapi dia pernah menjadi seorang pejabat tinggi yang hierarkinya jelas jauh di atas Reza, Pak Samuel. Yang kami sampaikan sama Reza sebelum masuk ke ruang persidangan, kami support. Dan kita tentu memberi semangat untuk Reza, jangan takut. Terhadap manusia jangan takut. Yang perlu kamu takut sama Tuhan. Betul. Jangan kamu takut sama Ferdi Sambo ataupun sama Putri. Jadi soal apa yang disampaikannya tadi di dalam, kami tidak mendengar lantaran suara audio tidak kedengaran. Iya, audio mati ya. Iya. Iya, itu yang menjadi persoalan tentu saja, tapi bagi pertimbangan. Tapi bagaimanapun Reza pernah cerita juga intimidasi khusus yang didapatkan dari khusus dua terdakwa ini untuk dari Ferdi Sambo maupun Putri Chandrawati, Pak Samuel. Selama ini ya, tidak pernah itu si Reza menceritakan soal intimidasi, tidak pernah. Cuman dia waktu itu, pada waktu tanggal 8 bulan 7 yang lalu, yang kami tanyai sama dia soal kematian abangnya, Joshua. Ya. Dan itu disampaikan sebagaimana yang sudah disampaikan dalam persidangan sebelumnya ya? Iya, benar. Oke. Apa tadi yang disampaikan oleh Vera ketika bicara sama Bu Roslin? Vera tidak ada ngomong apa-apa tadi. Oke, tapi pada akhirnya dia memberanikan diri. Cuma tadi dia bilang karena kami dari tadi malam udah bawa dalam doa, terus tadi pagi juga berdoa dan kami support satu dengan yang lain. Pokoknya kalau Vera nanti pelototi aja, jangan takut gitu. Kami pokoknya kayak gitu semua. Pokoknya kita jangan takut, pelototin aja Ferdi Sambo dengan si Putri itu. Jangan takut, itu nggak siapa-siapa bagi kita. Nah, saking memang memperhitungkan apa yang akan dihadapi dalam persidangan, saling menguatkan satu sama lain untuk memberanikannya. Dan tidak hanya persidangan Ferdi Sambo, besok Pak Samuel dan juga Bu Roslin akan bersaksi dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Apa yang akan mereka sampaikan dalam kesaksiannya di sidang dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Maruf, kita hadirkan satu lagi informasinya dengan dialognya. Tetaplah di iNews Prime.